Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5G, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah, menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila, menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya, membuat undangan resmi, mengidentifikasi upaya-upaya melestarikan budaya bangsa, dan menjelaskan cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah. Bacalah teks yang berjudul Sejarah Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam buku tema 5G halaman 96-97. Setelah membaca, kalian akan mendapatkan informasi penting dari teks tersebut, yaitu yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika seringkali diterjemahkan dengan makna berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat tersebut, jika diterjemahkan per kata, yaitu Bhinneka, artinya beraneka ragam atau berbeda-beda, kata tunggal berarti satu, dan kata Ika berarti itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan yang berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada abad ke-14 pada zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu, sedangkan Empu Tantular adalah seorang penganut Buddha. Saat itu, Empu Tantular merasakan hidup aman dan tentram, meskipun hidup di kerajaan yang sebagian besar penduduknya berbeda agama dengannya. Yang ketiga, pada sidang BPUPKI antara Mei sampai Juni 1945, Muhammad Yamin mengusulkan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa. Saat itu, I Gusti Bagus Sugriwa menyebut sambungan ungkapan itu dengan Tanhana Dharma Manglwa, yang artinya tiada kebenaran yang mendua. Ungkapan tersebut juga terdapat pada kitab Sutasoma. Kemudian, pada tanggal 11 Februari 1950, berdasarkan rancangan yang diusulkan dan diciptakan oleh Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, lambang Garuda Pancasila secara resmi digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta. Menjelaskan peristiwa lahirnya Pancasila. Berikut ini teks sejarah lahirnya Pancasila yang terdapat di buku tema 5G kalian halaman 97 sampai 99. Indonesia telah mengalami masa penjajahan yang berat, mulai dari Portugis, Belanda, hingga penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Akibat penderitaan yang semakin parah, selama pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mulai bangkit untuk mengusir penjajah dari tanah air. Perjuangan melawan penjajah Jepang dilakukan di berbagai daerah, beberapa di antaranya Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, dan Blitar.
perlawanan tersebut masih belum berhasil melawan Jepang. Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang akhirnya berusaha bersikap baik kepada rakyat Indonesia dan berusaha membujuk rakyat agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Salah satunya dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, yaitu namanya Janji Koiso. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dibuktikan dengan dibentuknya BPUPKI dengan tugas utama melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 bertujuan untuk membahas bentuk negara dan merumuskan dasar negara. Ada beberapa rumusan yang diajukan dalam rapat tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumusan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama, perikebangsaan, kedua, perikemanusiaan, ketiga, periketuhanan, keempat, perikerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua dari Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Usulan yang ketiga dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang beliau beri nama Pancasila, yaitu pertama, internasionalisme, kedua, perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun disahkan menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Namun, hari lahir Pancasila selanjutnya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 Juni atas dasar dikemukakannya nama Pancasila pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Nah, tadi kita membicarakan tentang BPUPKI. Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama, sila pertama yaitu mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Dalam hal ini, negara menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Setiap masyarakat harus sikap toleransi
menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian sila kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena atau bertindak merendahkan orang lain. Tidak boleh membedakan perlakuan antara masyarakat. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, berjuang demi keutuhan bangsa, menjauhkan perselisihan yang dapat memecah persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Jangan dijadikan sumber perpecahan. Dengan berdiskusi untuk mencapai mufakat, semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara memperlakukan setiap masyarakat dengan adil dan sama kedudukannya di dalam hukum. Kita harus berteman tanpa memandang suku, agama, ras maupun pekerjaannya. Membuat undangan resmi. Anak-anak, berikut bagian-bagian surat pada undangan resmi. Yang pertama, ada kop atau kepala surat. Kita perhatikan pada gambar. Nomor 1 merupakan kop atau kepala surat. Pada bagian ini berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Yang kedua, tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. Dan kelima, perihal. Ini anak-anak, nomor, lampiran, dan perihal. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Selanjutnya, alamat tujuan. Alamat tujuan berisi identitas penerima surat. Ketujuh, salam pembuka. Ini anak-anak, salam pembuka. Salam pembuka merupakan sapaan pengirim surat sekaligus membuka surat. Kemudian, yang ke-8, isi surat. Isi surat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Ke-9, salam penutup yang berisi hormat kami. Salam penutup merupakan salam untuk mengakhiri surat. Dan yang terakhir, nama pengirim yang berisi identitas pengirim surat. Jadi, berikut ini merupakan bagian-bagian dari surat undangan resmi. Yang sangat membedakan surat undangan resmi dengan setengah resmi dan tidak resmi adalah bagian kop suratnya dan tanggal, nomor surat, dan lampiran serta perihal. Kalian perhatikan bahasa yang digunakan dalam surat resmi
menggunakan bahasa baku. Mengidentifikasi upaya-upaya melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Kedua, menghargai keindahan budaya yang ada di Indonesia. Ketiga, mengoleksi karya seni rupa daerah. Keempat, merawat dan tidak merusak peninggalan sejarah budaya bangsa seperti candi, prasasti, dan lainnya. Kelima, mempelajari budaya bangsa, misalnya belajar cara membatik. Keenam, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Menjelaskan cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Dan yang terakhir, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Anak-anak, tugas kalian hari ini hanya membaca buku tema 5G halaman 104 dan 105. Sekian dan terima kasih. Kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk terapkan 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.